Sebuah film berjudul I Spit on Your Grave 2 tahun 2013 akan menceritakan tentang seorang wanita yang bercita-cita jadi seorang model tapi malah berakhir dengan mimpi buruk tak terbayangkan. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetris, kempesan serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di kota New York, kisah akan berfokus pada seorang pelayan kafe bernama Katie yang bercita-cita untuk menjadi model. Hal itu dibuktikan ketika ia menemui seorang teman lama yang bekerja di dunia modeling. Namun setelah melihat seluruh foto yang Katie berikan, si teman nampaknya tidak bisa membantu banyak. Bukan karena penampilan Katie yang tidak bagus atau wajahnya tidak good looking, tidak. Tapi lebih kepada pengambilan angle kameranya yang kurang tepat sehingga si teman menyarankan Katie untuk difoto oleh seorang fotografer profesional agar hasil fotonya lebih menarik. Keep me posted, ya? Definitely. Saat akan pulang itulah, Katie tak sengaja melihat selebaran berisi sesi pemotretan gratis untuk 1 kali pertemuan lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi, sehingga ia pun mengambil nomor telepon tersebut sambil akan memikirkannya lagi. Tiba di apartemen, Katie bertemu dengan Jimmy, sang penjaga gedung apartemen yang bertugas memperbaiki apapun yang rusak di kamar penghuni, di mana Katie mencoba membantu Jimmy dengan membuat semacam perangkap tikus yang sempat ia pelajari dari kakeknya ketika masih kecil dulu. Tiba di kamar, Katie masih kepikiran dengan obrolan si teman perihal ia yang butuh seorang fotografer profesional yang pada akhirnya Katie yang tidak ingin menyanyiakan waktu dan impiannya pun mencoba menghubungi nomor telepon tersebut dan sepakat untuk melakukan pemotretan esok siang. Singkat cerita, Katie terlihat sudah berada di lokasi pemotretan. Ia langsung berkenalan dengan seorang fotografer profesional bernama Ivan dan adiknya yang bernama George, termasuk satu saudara mereka bernama Nicky yang terlihat sedang tiduran dan nampak malas-malasan. Saatnya akan mengganti pakaian, Katie pun bertanya, di mana ruang gantinya Ivan? Ivan pun menjawab, tidak ada ruang ganti, Cek. Nona bisa ganti baju di sini. Tenang saja, kami semua profesional. Pada titik ini Katie sebenarnya agak curiga dengan mereka semua yang bisa saja para oknum fotografer abal-abal. Namun Katie tetap berpikir positif dan memilih ganti baju di toilet. Okay. Di tengah sesi pemotretan, Ivan tiba-tiba berhenti moto saat ia merasa ada yang kurang dengan penampilan Katie. Sempat bingung sebentar, Katie akhirnya sadar jika ada yang salah dengan pemotretan ini. Apalagi ketika Ivan dengan terang-terangan menyarankan untuk Katie menanggalkan seluruh pakaiannya. Disitulah Katie sudah tidak sreg dan memutuskan untuk langsung pergi saat itu juga. I'm out of here. Tiba di apartemen, Katie terlihat bersedih dengan nasibnya yang kurang beruntung. Cuma kepengen Fatu Bogo satu aja meni susah-susah teing. Daripada terus kepikiran, Katie akhirnya mengubur dalam cita-citanya menjadi seorang model dan akan fokus pada apa yang sedang dijalani saat ini. Keesokan paginya saat baru pulang jogging, Katie didatangi oleh seseorang yang tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu George, adiknya Ivan, si fotografer yang bermaksud meminta maaf atas sikap kakaknya sekaligus ingin memberikan hasil foto-fotonya kemarin. Not bad guy. Maksud hati ingin ditawari masuk dan ngobrol lebih lama, George nampaknya terlalu kegeeran ketika menganggap Katie akan merespon sikap sopannya karena faktanya Katie sudah terlanjur jijik alias rujit alias geleh melihat bebenguk si George yang sangat tangian sekali. Singkat cerita, malam pun poek. Katie terlihat sedang akan membuang sampah dan membiarkan pintu kamarnya terbuka sebentar. Yang setelah selesai, Katie langsung kembali ke kamar dan memutuskan untuk tidur. Dan ya, alangkah terkejutnya Katie saat melihat George tiba-tiba sudah ada di dalam kamarnya yang sudah jelas. Ia masuk ke sini tepat saat Katie sedang membuang sampah, di mana Katie yang ketakutan pun langsung menembaknya dengan taser gun dan mencoba keluar meminta pertolongan. Naas, George berhasil menangkap dan membawanya kembali masuk ke dalam, yang karena Katie terus berontak, George pun
kepalanya ke lantai yang suaranya tak sengaja didengar oleh Jimmy yang berada di kamar bawah dan memutuskan untuk langsung memeriksanya. Oh my God. Ya, Jod mentojos perut Jimmy menggunakan peso dan tetap melanjutkan niatnya tepat disaksikan oleh Jimmy yang tengah sekarat. 1 menit kemudian setelah George selesai dengan Katie, ia pun baru sadar bahwa perbuatannya ini sudah melewati batas dan masuk dalam kategori kriminal, sehingga George pun langsung menghubungi Ivan dan Nikki untuk datang membantu membereskan kekacauan ini. Setibanya mereka berdua di sana, Ivan dan Nikki tampak tidak terlalu terkejut dengan apa yang sudah George perbuat, sehingga sudah jelas bahwa ini bukanlah kali pertama mereka membereskan kekacauan seperti ini. Masalahnya, sekarang George sudah terlanjur menghabisi nyawa seseorang, yaitu Jimmy, dan meninggalkan banyak jejak barang bukti. Salah satunya adalah cairan yang saat ini ada di dalam tubuh Katie. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki pilihan lain selain harus membawa Katie dan membuat kematian Jimmy seolah-olah dilakukan oleh Katie. Sadar-sadar, Katie sedang digadabah oleh Nikki di sebuah ruangan bawah tanah, di mana saat Katie haus dan minta air minum, Nikki malah dengan sengaja buang air kecil tepat di muka Katie sehingga membuat Jod emosi dan sempat terjadi sedikit pertengkaran. Tak lama muncullah Ivan yang datang melerai. Katie dipaksa untuk membersihkan diri dan memakai pakaian. Namun karena Katie terus berontak dan berteriak minta tolong, Ivan terpaksa harus kembali memberikannya obat penenang agar Katie tetap tenang. Tak lama setelah mereka bertiga pergi ke atas, Katie dengan cepat memuntahkan obat penenang yang barusan ditelannya, sehingga ketika Jod muncul, ia akan menganggap Katie sudah tertidur pulas, sehingga tepat saat Jod sudah melepaskan borgol dan memakaikannya baju, Katie langsung bangun, menghantam kepala si Jod dan kabur melalui jendela kecil. Setibanya di tempat umum, tak ada satu orang pun yang memperdulikan Katie gara-gara melihat penampilannya yang seperti wanita mabuk yang baru selesai pesta semalam. Sampai akhirnya muncul seorang polisi yang menolong Katie dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Saat Pak Polisi bertanya dari mana Neng berasal, Katie pun menjawab dari kota New York. Yang alangkah terkejutnya Katie saat diberitahu bahwa saat ini ia sedang berada di Bulgaria, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam sepanjang ia tidur akibat obat penenang, Ivan dan saudara-saudaranya telah membawa Katie ke sini dengan cara diselundupkan. Okay. Katie dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, namun bolohnya Katie menolak dibawa ke rumah sakit dan malah ingin pergi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat agar mendapat perlindungan. Tak lama muncullah seorang wanita bernama, kita panggil saja si ibu, yang merupakan pemilik tempat penampungan sekaligus istri dari seorang pejabat yang cukup terpandang di kota ini, menawarkan sebuah bantuan termasuk bersedia membawa Katie menuju kedutaan. Dalam perjalanan menuju ke sana, si ibu terlihat menghubungi pihak kedutaan perihal Katie yang butuh bantuan, di mana si ibu juga mengajak Katie mampir dulu ke rumahnya dengan maksud untuk mandi dan ganti pakaian. Setibanya di rumah si ibu, Katie diminta untuk turun ke bawah mengganti pakaiannya. Yang alangkah terkejutnya Katie dan kita semua saat melihat ruangan tersebut. Ternyata adalah ruangan bawah tanah tempat Katie ditawan sebelumnya, dan si ibu merupakan orang tuanya Ivan dan kawan-kawan, sekaligus istri dari seorang pejabat paling dihormati di kota ini. Tak lama muncullah sang raja terakhir, yaitu bapak pejabat yang doyan muda. Ia terlihat sudah membawa sebuah alat setrum untuk melakukan hal yang sangat tidak terbayangkan dan akan membuat Katie merasakan kesulitan yang luar biasa. Selesai dengan Katie, bapak pejabat pun berjalan keluar dengan raut wajah puas dan sangat membuat kita yang menonton menjadi emosi. Sementara Ivan terlihat menghampiri Katie untuk memeriksa kondisinya, yang karena Katie menampar wajah Ivan satu kali, Ivan yang kesal pun menghajar Katie hingga babak belur, dan karena dianggap sudah tidak berguna, Ivan dan adik-adik pun akan melenyapkan Katie untuk selamanya. Alih-alih menggali tanah cukup dalam, mereka mentok melakukan penggalian dikarenakan terdapat gorong-gorong bawah tanah rumah ini, sehingga tanpa membuang waktu, mereka pun langsung memasukkan Katie ke dalam kotak dan akan menguburnya di tempat ini.
George tak sengaja menemukan kalung milik Katie yang terlepas, lantas mengembalikannya karena tak ingin meninggalkan barang bukti yang sebelum kotaknya ditutup. Ivan memberikan kata-kata terakhir untuk Katie bahwa mereka sama sekali tidak pernah menyesali perbuatannya dan Katie hanyalah tak berguna yang pantas untuk dilenyapkan. Pada posisi tak berdaya itulah Katie akhirnya ingat Tuhan dan hanya kepadanya lah Katie bisa meminta pertolongan. Sekilas tampak mustahil dia bisa selamat dari nasib malang ini, namun Tuhan nampaknya punya rencana lain ketika gorong-gorong tersebut roboh akibat tak kuat menahan kotaknya sehingga Let me die, please. Don't like this. Katie pun terjatuh ke dalam gorong-gorong bawah tanah bersama kotak yang sudah hancur, di mana ia mulai merangkak mencari sesuatu untuk menutupi tubuhnya yang setelah beberapa saat berlalu, Katie akhirnya menemukan sebuah selimut kotor bekas gelandangan, korek api yang masih bisa dinyalakan, dan seekor burung yang bisa ia jadikan makanan. Setelah punya sedikit tenaga untuk berjalan, Katie pun mulai berkeliling mencari jalan keluar sampai akhirnya tak sengaja menemukan sebuah pintu yang terhubung langsung dengan sebuah gereja dan mencuri beberapa makanan dari kediaman seorang pendeta setempat. Malamnya, Katie kembali ke kediaman Pak Pendeta untuk mencuri makanan, namun kali ini ia berhasil ketahuan yang alih-alih akan dilaporkan atau dipermasalahkan, Pak Pendeta nampaknya adalah orang baik yang tulus membantu sesama dengan memberikan Katie beberapa keperluan yang ia butuhkan. Katie cukup terkejut saat Pak Pendeta memberikannya Alkitab termasuk sebuah senter untuk membantunya melihat sekeliling yang setelah berjalan beberapa saat, Katie akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan langsung menuju ke kedutaan. Tiba di sana, Katie yang awalnya akan meminta bantuan dari kedutaan pun menjadi berpikir ulang tentang nasib malang yang sudah menimpanya. Jikalau pun Katie melaporkan hal ini kepada kedutaan, belum tentu mereka akan percaya dengan semua ceritanya sehingga daripada membiarkan cecenguk-cecenguk itu hidup tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa, Katie memilih untuk tetap bertahan di sini dan akan membalas perbuatan mereka semua terhadap dirinya. Katie pergi ke gereja untuk mendapatkan petunjuk tentang keputusan yang akan diambilnya tepat saat Pak Pendeta ada di sana dan sudah tahu jika Katie telah mengalami hal yang buruk, di mana saat Katie sudah pergi, Pak Pendeta tak sengaja menemukan Alkitab yang baru dibaca Katie yang isinya adalah tentang vengeance is mine yang artinya pembalasan adalah milikku. Melalui lubang bawah tanah mereka, Katie diam-diam masuk ke dalam rumah tepat saat si ibu dan anak-anaknya sedang tidak ada, di mana Katie berhasil menemukan laci berisi uang milik si ibu dan memutuskan untuk mengambilnya sebagai modal balas dendam. Tak ingin menggunakan metode balas dendam yang biasa-biasa saja, Katie pun mulai mengamati kebiasaan Nikki yang suka pergi ke klub malam, termasuk membayar seorang pelayan kafe agar mau memasukkan kalung salib miliknya ke dalam kopi yang diminum oleh si George. Dan ya, Katie sengaja menampakkan dirinya kepada George agar masuk ke dalam jebakan dan ternyata cara itu berhasil membuat George mengikuti Katie ke dalam gorong-gorong sampai akhirnya... Disinilah George sekarang terikat di gorong-gorong dengan kondisi setengah bulucun. Jangan kira Katie akan menghabisinya dengan cepat karena Katie punya cara menarik untuk balas dendam, yaitu membuat beberapa luka sayatin pada tubuh George, melumurinya dengan makanan kaleng yang sudah busuk sehingga akan terjadi infeksi luar biasa yang membuat George teramat sangat menderita. Sambil menunggu George merasakan penderitaannya, Katie pun pergi ke klub malam yang biasa Nikki datangi. Katie dengan sengaja kembali menampakkan dirinya yang membuat Nikki ketakutan. Yang dalam kondisi mabuk itulah, Nikki pun pergi ke toilet tepat saat Katie sudah berada di sana. Tidak seperti George, Katie akan menghabisi Nikki dengan cara yang teramat sangat menjijikan, yaitu memasukkan kepalanya ke dalam kaset dan maut kehabisan napas dengan bau yang sangat menyengat.
Selesai dengan Nikki, Katie pun kembali ke gorong-gorong untuk mengecek kondisi Jod yang terlihat semakin menyedihkan dan pastinya akan dolar kuning. Di mana saat Jod teriak minta tolong, Katie pun menirukannya persis seperti yang ia lakukan saat masih ditawan. Selanjutnya, giliran si bapak pejabat yang kebetulan sedang berdoa di gereja. Katie lagi-lagi menampakkan dirinya untuk memancing si pejabat mengikutinya. Yang tepat saat ia sudah memakan umpan, Katie langsung menghantamnya dan... Disinilah bapak pejabat sekarang terikat di atas ranjang besi tanpa kasur. Persis seperti yang sudah Katie alami, bapak pejabat pun akan merasakan setruman luar biasa yang tidak hanya akan membuatnya kekejetan, tetapi juga akan menimbulkan rasa sampai berharap untuk maut saja. Dua orang sudah maut, kini giliran si ibu yang baru pulang ke rumah dan mendengar suara musik yang berasal dari ruang bawah tanah dan... Karena si ibu tidak terlibat secara langsung namun tetap punya andil besar dalam hal ini, Katie pun memasukkannya ke dalam kotak. Kepalanya dihantam berkali-kali dan dipaksa untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika Jod merintih kesakitan akibat infeksi yang sangat parah. Tak lama muncullah Ivan yang baru pulang. Ia heran kemana perginya semua orang sampai akhirnya Ivan menemukan lubang di ruang bawah tanah dan memutuskan turun ke sana. Dan ya, disinilah Ivan sekarang terikat di atas meja besi dengan kantong menyanya sudah dalam kondisi siap dijepit menggunakan catok ragum atau alat penjepit besi. Ivan masih bisa tertawa setelah mengetahui bahwa umurnya tidak lama lagi. Namun ketika Katie mulai memutar catok besinya, disitulah Ivan langsung menggeliat kesakitan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jod akhirnya maut setelah tubuhnya tak bisa bertahan lagi, sementara si ibu hanya bisa menangis melihat kedua anaknya tiada. Di mana pada saat Ivan berhasil lepas dan mencekik Katie dari belakang, muncullah bapak polisi yang datang sesuai arahan dari si pendeta dan... Katie membiarkan si ibu hidup agar bisa merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Yang karena balas dendamnya telah tuntas, Katie pun pergi ke kedutaan untuk pulang kembali ke New York. Tamat ending yang sangat memuaskan. Gimana SS semua, puas tidak? Atau lebih memihak kepada Ivan dan kawan-kawannya? Wah, parah sih kalau sampai ngebela mereka mah. Menurut teman-teman, sudah cukup belum metode yang Katie lakukan atau ada usulan untuk bagaimana Ivan dan keluarganya lebih menderita? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah semua tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing. Siap atau tidak, itu akan datang. Maka dari itu, pilihlah yang memiliki konsekuensi positif untuk hidup Anda. Konsekuensi